Kalau sekiranya udah masuk waktu, nanti beri kabar saja untuk mulai. Ustaz, sekitar 2 menit lagi, Ustaz. Insyaallah. Ya. Ya, sifat salam. Sebentar. Mulai apa? Nanti. Kalau Ustaz bisa langsung dimulai. Teman-teman masykur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan matan Abi Syuja'. Insyaallah malam hari ini di Kitabul Buyu' dan Muamalat kita bahas jual beli yang disebut dengan jual beli salam. Ya, jual beli salam.
Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun, pasal ini tentang salam ya. Wa yasihhu as-salamu halan wa muajjalan. Dan sah ya, jual beli salam itu baik hal ya, maksudnya diakatkan saat itu juga ya, diakatkan saat itu juga hal wa muajjalan maupun tertunda. Jadi jual beli salam itu sebetulnya intinya adalah kita itu pesan. Ya, jual beli salam sebetulnya kita itu pesan. Ya. Gambarannya ya, ini salam atau salaf. Jadi bisa salam, bisa salaf. Jadi salam, kenapa dikatakan salam? Karena di sini kita dari kata sallama yusallimu ya, taslim. Jadi karena taslim ra'sil mal fil majlis. Jadi katakan salam itu karena kita menyerahkan uangnya ya sepenuhnya di majelis akad. Ya, di majelis akad. Dikatakan juga salaf. Ya, salaf itu maknanya didahulukan. Karena di sini pembayarannya didahulukan. Ya, pembayarannya didahulukan. Jadi yang namanya jual beli salam atau jual beli dengan sistem salaf, pesan di sini kita membayar dulu uangnya ya selaku pembeli, seorang pembeli bayar dulu ya. Adapun barangnya diserahkan belakangan. Ya, barangnya diserahkan belakangan. Itulah yang dimaksud dengan jual beli salam. Adapun mungkin untuk redaksi masalah hal dan muajjal, Ana mohon izin untuk menunda syarah daripada redaksi ini. Ya. Mungkin Ana masih perlu untuk menelaah lebih lanjut. Maka Ana bahas selanjutnya ya di sini. Fima takamala fihi khamsu syara'id. Atau fima takamalat fihi khamsatu syurut. Ya, dalam beberapa redaksi berbeda-beda tapi intinya sama. Bahwa jual beli salam atau pesan di sini ya, ini sah dengan 5 syarat. Ya, ada 5 syarat yang harus dipenuhi supaya jual beli salam ini sah. Ya, salam itu sebetulnya sudah sering kita lakukan ya, sudah sering kita lakukan. Jadi misalkan antum mau beli handphone, ya, misalkan mau beli handphone dengan spesifikasi tertentu, ya, dengan spesifikasi tertentu. Tapi
barangnya belum ada, ya, barangnya belum ada. Maka antum melakukan jual beli salam dulu. Antum serahkan uangnya ke penjual full, ya, 100%, ya, bukan uang muka, tapi semuanya, ya. Maka dikatakan kita serahkan ra'sul mal, kita serahkan pokok harga, ya, serahkan semuanya. Harganya berapa segitu. Barangnya kapan? Nah, mungkin akan ada pekan depan baru ada, atau mungkin 2 minggu lagi baru ada barangnya. Maka itu yang disebut dengan jual beli salam, ya, jual beli salam. Kalau gambaran zaman dahulu, ya, gambaran zaman dahulu, jual beli salam itu dilakukan oleh petani, ya, oleh petani. Jadi misalkan petani korma, ya, misalkan petani korma. Jadi petani korma itu dia butuh modal untuk bercocok tanam, ya, butuh modal untuk bercocok tanam. Karena dia butuh modal, dia tawarkan kepada orang-orang, ya, siapa yang mau membeli kurma saya, tapi nunggu panen, ya, mungkin tahun depan, ya, siapa yang mau beli kurma saya, tapi tahun depan kurmanya baru ada, mungkin 6 bulan lagi baru ada, misalkan. Mungkin tanaman apa lah, ya, selain kurma juga bisa, yang butuh ditanam dulu, dan untuk berbuahnya butuh waktu untuk panennya. Nah, dia butuh modal, maka dia tawarkan, ya, yang mau beli kurma saya silahkan, tapi nanti kurmanya, sekarang uangnya dulu. Ini gambaran klasiknya seperti itu, ya, gambaran klasiknya demikian. Jadi ya, kira mungkin ada orang tertarik untuk beli kurma, bayar dulu ke dia, saya bayar sekian, ya, full semuanya, uangnya sudah diserahkan. Nanti baru menunggu kapan adanya kurma itu. Ya, tapi uangnya diserahkan semuanya, ya, uangnya diserahkan semuanya. Baik. 5 syarat yang disebutkan di sini, ya, pertama adalah an yakuna madbutan bisifah. Jadi barangnya madbut. Madbut itu jelas, ya, bisifat, jelas dengan sifatnya. Barangnya memang bisa disifati, ya, sifatnya jelas. Kita bisa menyebutkan, ya, rincian sesuai dengan barang tersebut. Kalau misalkan barang itu baju, ya, ya disebutkan rinciannya, ukurannya berapa, ya, kemudian warnanya apa, bahannya dari apa, modelnya bagaimana, ya, rinci, sakunya ada berapa. Dan dalam mazhab Syafi'i yang sampai kepada kami,
Ini baik barangnya dibuat dulu maupun barangnya dengan beli itu sama saja, ya, disamakan dengan jual beli salam. Uangnya di muka, ya, uangnya di muka. Jadi barangnya harus jelas sifatnya. Yang kedua, wa an yakuna jinsan lam yakhtalit bi ghairihi. Ya. An yakuna jinsan lam yakhtalit bi ghairihi. Barang itu, ya, adalah jenis yang tidak bercampur dengan selainnya. Ya. Lam yakhtalit bi, ya, tidak bercampur dengan selainnya. Ini biasanya kaitan dengan makanan sebetulnya. Ya, kaitan dengan makanan. Yang nantinya makanan itu kadar percampurannya nggak jelas. Ya. Misalkan kita pesan satu makanan, ya, pesan suatu makanan yang dicampur-campur tapi komposisinya sulit untuk ditentukan, ya, sulit untuk ditentukan. Lain halnya kalau memang komposisinya bisa ditentukan di makanan itu. Misalkan bikin makanan roti, ya. Kalau komposisinya bisa dijelaskan, terigunya berapa, telurnya berapa, ya, maka nggak ada masalah karena jelas. Tapi kalau pada makanan-makanan yang tidak jelas komposisinya, maka ini tidak boleh dilakukan jual beli salam, ya, karena ada unsur jahalah di situ, ada unsur ketidakjelasan, ya, unsur ketidakjelasan. Ya, namun kalau memang bisa dijelaskan semuanya, ada masalah. Kemudian berikutnya, walam tadkhulhun naru liihalatihi. Yang ketiga, tidak dimasak dengan api. Lam tadkhulhun nar, tidak masuk ke dalamnya api. Nah, ini kalau sekarang, ya, masakan ini maksudnya dimasak dengan api itu dibakar gitu, ya, dibakar. Tuh. Lain dengan kayak digoreng, di oven, itu kan apinya nggak masuk, ya, apinya di luar. Kalau di oven kan suhunya jelas, berapa suhu oven tersebut dan berapa lama. Kalau digoreng, ya, digoreng pun jelas sebetulnya. Jadi karena api itu nggak masuk. Kenapa yang dimasuki api atau kena api langsung nggak boleh? Ya. Ya, karena pengaruh api terhadap makanan itu nggak jelas. Ya, kita kan sulit. Ya, kalau zaman dahulu memang sulit ya untuk mengukur api besar kecil itu nggak bisa. Ya, sehingga tidak boleh makanan-makanan yang cara masaknya dengan dibakar itu diperjualbelikan secara salam atau pesan dulu. Ya, roti di negeri-negeri Arab itu dimasaknya langsung bakar dengan api. Ya, dibakar dengan api. Di tempat pembakarannya langsung.
nggak di oven. Ya, jadi ovennya langsung di dalamnya ada apinya. Sehingga makanan-makanan yang demikian, ya kan misalkan kita ya Pak, sate. Kita pesen dulu sate untuk minggu depan. Kita bayar dulu. Mungkin kita pesen kambing guling yang dibakar. Dalam mazhab Syafi'i itu nggak sah. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Karena tidak jelas. Ya, pengaruh api terhadap makanan tersebut itu tidak jelas. Kita nggak bisa pesan. Ya. Ini sekali lagi dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i. Itu masalah khilaf sesuatu yang sering kita dengar. Ya, secara praktek jumhur, demikian juga fatwa dari Majma' al-Fiqh al-Islami untuk barang dan makanan yang memang harus buat dulu, ya harus buat dulu. Itu sebetulnya bagi mereka akadnya adalah istisna dan itu berbeda dengan salam. Ini kok istisna itu pesan buat, ya, pesan tapi harus dibuat dulu. Maka itu nanti ada di dalamnya akad ujroh, ya, akad ujroh. Ujroh itu upah buatnya itu ada. Ya, jadi kita tuh bayar menurut jumhur ya, dan menurut Majma' al-Fiqh al-Islami, kalau masalah makanan, pakaian, itu lebih kepada akad istisna. Namanya istisna itu pesan buat. Ya, pesan buat. Itu diperbolehkan sekalipun uangnya pun tertunda. Ya, sekalipun uangnya tertunda. Itu boleh. Karena berbeda dengan salam. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i semuanya itu dihitung salam. Ya, semuanya dihitung salam. Jadi aturannya sama dengan salam, uangnya harus di muka. Jadi syarat yang ketiga, tidak dipengaruhi dengan api. Yang keempat, wa alla yakuna muayyanan. Dan barangnya itu ya bukan barang yang muayyan. Ya, barang yang muayyan itu betul-betul sudah dilihat secara langsung, ditunjuk langsung oleh calon pembeli. Sebetulnya barangnya ada ya di depan dia. Kita beli HP, HP-nya ada di toko. Cuma kita bilang, ini Anda bayar dulu 1 juta. Harganya misalkan memang 1 juta. Kita bayar dulu 1 juta. Ya. Tapi barangnya serahkannya misalkan minggu depan aja. Ya, selama sepekan ini berarti belum jadi milik saya gitu. Belum jadi milik saya. Ini masih menjadi tanggungan selama sepekan ke depan, masih menjadi tanggungan toko barangnya, nggak diserahkan. Nah, ini nggak boleh, ya tidak boleh seperti ini. Kalau memang barangnya ada, sudah jual beli sekalian serah keterima. Kalaupun barang itu masih mau ditinggal di situ, maka itu berarti ada satu akad baru, yaitu namanya akad titip wadiah. Ya. Akad titip atau wadiah. Jadi bedanya titip dengan salam tadi yang diserahkan memang sepekan ke depan misalnya. Kalau titip, ya titip, yang namanya titip,
Maka kalau misalkan toko itu mengalami sebuah musibah, ya misalkan kecurian atau apa, selama barang itu sudah dijaga dengan baik, maka toko tidak bertanggung jawab lagi dengan barang tersebut. Itu kalau kita titip. Jadi misalkan Anda beli HP di sebuah toko HP, Anda sudah serahkan uangnya semuanya, ya serahkan uangnya semuanya. Tapi HP-nya, ya Anda bilang HP-nya pegang sama antum dulu ya, Anda titip, ya Anda titip. Karena Anda mau keluar negeri dulu misalkan, Anda ambil nanti kalau sudah pulang dari luar negeri mungkin 10 hari ke depan. Anda titip dulu, ini titip, kalau titip, kok HP itu hilang, HP itu rusak, tokonya kebakaran, ambruk misalkan, ya selama pemilik toko bertanggung jawab dengan benda tersebut dalam artian disimpan, dijaga, tidak dipakai, maka toko itu tidak menanggung apa-apa. Ya. Lain halnya kalau Anda bilang barangnya pokoknya diserahkan 10 hari ke depan, selama 10 hari ke depan itu belum menjadi milik Anda. Nah ini salam. Akhirnya toko bertanggung jawab terhadap benda tersebut, apapun yang terjadi. Nah, ini nggak bisa. Nggak boleh seperti ini. Bermain-main dia dalam masalah akad salam. Ya. Jadi tidak boleh barangnya sudah ditentukan. Barangnya itu belum ada. Yang namanya salam itu barangnya belum ada. Ya, barangnya belum ada. Syarat yang terakhir wala min muayyan. Ya, wala min muayyan. Jadi barangnya bukan di tempat yang ditentukan. Bukan yang di tempat yang ditentukan. Jadi barangnya ini masih random, nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Barangnya ada di mana nggak tahu. Ya. Intinya nanti ketika hari yang sudah dijanjikan untuk serah terima barang, barangnya ada. Ya. Kita nggak menentukan. Ya, pokoknya saya kepengen HP, ya, tapi HP yang ada di sana gitu. Nah, kita sudah menentukan namanya, berarti nggak bisa. Yang adapun salam, biarkan penjualnya itu berupaya untuk mengadakan barang. Ya, dari manapun, dengan upaya seperti apa, yang penting nanti pada hari yang sudah disepakati, barang itu diserahkan. Itu demikian. Ini sebetulnya bikin ikhwas sekalian. Kenapa kok mungkin terlihat seperti agak ribet ya? Karena dalam mazhab Syafi'i, kita kembali dulu sedikit masalah jual beli dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, itu namanya akad, itu disyaratkan harus ada lafaz. Ya, harus ada lafaz. Gitu. Jadi kalau orang sudah mengatakan aslam tuh, nah, saya jual beli salam, sudah berarti jatuhnya salam. Ya. Bukan ishtara itu, bukan saya beli gitu. Ini hanya masalah apa? Masalah redaksi. Jadi ini mungkin syarat-syarat ini sifatnya sebagai pengetahuan, ya. Sedangkan Allah alam ya mungkin kalau praktik keseharian bahkan ya mungkin sedikit ya, Anda sendiri pun tidak mengacu kepada praktik dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, dalam praktik keseharian lebih banyak menggunakan fatwa dari Majma' al-Fiqh al-Islami. Ya. Kalau intinya barang-barang yang memang itu harus dibuat dulu, kayak makanan,
baju, ya. Apa saja yang harus dibuat dulu, maka itu namanya istisna. Ya, namanya istisna. Jadi istisna itu pesan buat. Ya, kita pesan untuk dibuatkan. Maka dalam pesan buat atau istisna ini, kita sebetulnya ada akad upah, ya, beli jasa. Ya, misalkan kita ke penjahit, ya, kita bawa bahan. Ini saya tolong buatkan baju. Kita diukur, diukur, diukur. Kemudian penjahitnya mengatakan harganya sekian. Ya, harganya sekian. Nah, harga itu sebetulnya bukan kita beli baju ke dia. Ya, tapi kan harga itu kan kita lagi membeli jasa, bukan membeli baju. Beli jasa. Hatta sekalipun mungkin kainnya dia yang beli. Ya, misalkan kita datang nggak bawa kain. Ya, tapi kita emang pesan bikin baju. Ya, tolong bikinkan baju model seperti apa, ukurannya ukuran badan saya, silakan diukur. Gitu. Nah, ketika kita bayar ke dia, kita bayar itu upah kerja, bukan beli baju. Ya, bukan beli baju. Maka ini pun nggak masalah kalau seandainya secara praktik, ya. Kalau seandainya uangnya pun tertunda, uangnya besok sekalian ya Pak, kalau barangnya sudah atau bajunya sudah jadi. Ya nggak apa-apa, ini boleh. Ya, boleh saja. Tapi kalau itu adalah barang yang tidak harus dibuat, ya, dalam artian penjual pun hanya mengadakan dia kulak misalkan, dia beli di tempat lain juga, ya, ya maka ini namanya salam. Berlaku ketentuan-ketentuan yang ada disebutkan oleh para fuqaha. Ini kalau kita perbandingkan antara mazhab Syafi'i dengan yang lainnya, ya. Berikutnya, tsumma li sihhatis salami fihi thamaniyatu syurut. Kemudian untuk sahnya salam, Cek, cek, cek. sudah kedengar lagi? Sudah masuk, Ustaz? Baru masuk. Tadi. Baik, sekarang tadi untuk barangnya, ya. Jadi itu syarat untuk barangnya. Sekarang syarat untuk akadnya. Kemudian untuk sahnya akad salam ada 8 syarat. Ya, ada 8 syarat. Pertama, an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bisifatil lati yakhtalifu biha tsaman. Pertama, menunjukkan jenis, ya, an yasifahu, menyebutkan jenis. Ba'da dzikri jinsihi, ya, setelah menyebutkan jenisnya, wa naw'ihi, dan macamnya, bisifatil lati yakhtalifu biha tsaman, dengan sifat-sifat yang bisa menyebabkan perbedaan harga. Ya. Jadi misalkan, ya umumlah kita beli barang, beda spesifikasi akan beda harga. Intinya sifatnya harus jelas, gitu aja. Sifatnya disebutkan jelas, harus menyebutkan sifatnya dalam akad tersebut, harus menyebutkan sifatnya.
Yang kedua, wa an yadhkura qadrahu bima yanfil jahalata anhu. Yang kedua menyebutkan kadar ukurannya, ya, dengan penjelasan yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Ya. Jadi penjelasan yang cukup lah, sekiranya informasinya sudah cukup, ya kadarnya. Jika memang itu sesuatu yang punya ukuran, punya kadar, ya, kayak misalkan jual beli barang-barang yang ditimbang gitu, kadarnya jelas. Ya. Tentu bukan barang-barang ribawi ya. Kalau ribawi kan nggak boleh terhutang ketika itu satu kelompok, bukan uang dengan emas ya, harus tunai. Jika barang-barang itu tidak satu kelompok, maka tertunda nggak apa-apa. Misalkan kurma dibayar pakai uang. Nah, kurmanya kadarnya jelas ini berapa kilo, ya, itu kadarnya dijelaskan. Kemudian yang ketiga, wa in kana muajjalan dzakara waqta mahillihi. Jika pembayarannya, nah ini pembayarannya Allahu a'lam bishawab. Di dalam mazhab Syafi'i nampaknya, sebentar ikhwas sekalian, Ana harus mengangkat telepon. Ya, Ana mohon maaf. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah gimana? Coba aja. Ya. Sudah. Iya. Besok pagi. Iya. Iya, sudah. Iya. Besok kasih insya Allah. Iya. 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 Assalamualaikum. Mohon maaf. Lanjutkan lagi. Wa in kana muajjalan dzakara waqta mahillihi. Ya. Jika pembayarannya tertunda, ya, pembayarannya tertunda. Di sini nampaknya, Ana ulang ya, bahwa dalam mazhab Syafi'i nampaknya pembayaran bisa ditunda. Ya, pembayaran bisa ditunda. Jika memang pembayaran itu tertunda, ya, maka harus disebutkan waktu serah terimanya. Ya, harus disebutkan waktu serah terimanya. Jadi ini nampaknya ada yang harus Anda jelaskan ulang ya. Tadi masalah jual beli salam halan dan muajjalan. Ya. Halan dan muajjalan. Jadi hal itu berarti dibayar semuanya, ya. Muajjal itu berarti pembayarannya ditunda. Ya. Pembayarannya ditunda. Cuma untuk yang pembayaran tertunda ini harus disebutkan jelas, ya. Waktunya kapan, ya. Harus disebutkan kapan diserahkan, ya. Harus disebutkan kapannya.
Nah, maknanya kalau pembayarannya sudah tunai, ya berarti syarat ini tidak perlu, ya, tidak perlu. Tapi kalau pembayarannya tertunda, ya bisa. Yang penting waktunya jelas, kapan, ya, kapannya jelas, ya, supaya tidak terjadi seperti jual beli utang dengan utang, ya. Kalau utang itu kan susah, ya. Misalkan uangnya belum dibayar, barang belum diserahkan. Ketika ditanya kapan mau bayar, kapan mau serahkan barang, dua-duanya sama-sama nggak jelas. Ini nggak bisa. Ini jual beli utang dengan utang nggak jelas sama nggak jelas. Ya, tapi kalau sudah ditentukan harganya dan sudah ditentukan waktunya kapan, gitu ya, nah, maka ini insya Allah jelas. Ya, insya Allah jelas. Kalau uangnya sudah di muka, ini kan lebih jelas lagi. Ya, ini lebih jelas lagi. Ya, seperti itu. Jadi, kalaupun pembayaran di muka, barangnya mungkin nggak dijelaskan, ya, kapannya, ya, maka nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau pembayaran tertunda, harus jelas kapannya. Ya, kapannya harus jelas. Ketika pembayarannya itu tunai, ya dalam artian tidak tertunda. Waktu nggak disebutkan itu bukan berarti dibiarkan begitu saja, ya, tapi punya sebuah perkiraan waktu, ya, punya sebuah perkiraan waktu. Kira-kira mungkin nanti sekian hari lagi atau mungkin sekian pekan lagi, gitu. Tapi belum tentukan hari apa, tanggal berapa, belum. Ya, tapi kalau pembayarannya tertunda, tentukan, ya, hari apa, tanggal berapa, ya, itu tentukan. Tapi kalau mungkin uangnya sudah diserahkan semuanya, ya, berarti tinggal memperkirakan saja ini adanya mungkin bulan depan, ya, ini bulan depan gitu. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Syarat berikutnya wa an yakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Ya. Dan syarat berikutnya bahwa an yakuna mawjudan, barangnya umumnya ada, ya, indal istihqaq, ya. Umumnya ada tersedia pada waktu serah terima fil ghalib, ya, pada umumnya. Jadi jangan kita pesan, misalkan pesan buah, ya, pesan buah ditentukan waktunya bulan apa, tapi pada bulan itu bukan musim buah tersebut. Ya, gitu. Misalnya kita pesan durian, ya, pesan durian. Misalkan pesan untuk bulan apa gitu. Ya, saya pesan durian untuk 3 bulan lagi. Padahal 3 bulan lagi bukan musim durian. Nah, ini nggak bisa. Karena kemungkinannya duriannya akan nggak ada. Ya, duriannya nggak akan ada. Kemungkinannya seperti itu. Maka pesanlah sesuatu yang sekiranya pada waktu penyerahan itu ada. Ya. Berikutnya wa an yadhkura mawdi'a qabdihi, ya, menyebutkan tempat serah terimanya, ya, menyebutkan tempat serah terimanya, tempat pengambilannya di mana. Wa an yakuna tsamanu ma'luman, ya, dan hendaklah harga itu jelas, harganya jelas. Wa an yataqabada qabla tafarruq, ya, an yataqabada qabla
at-tafarruq. Di sini yang ketujuh disebutkan pemesan harus yataqabadha, yataqabadha. Itu maknanya keduanya itu harus saling memegang, ya. Saling memegang itu terjadi serah terima betul. Ya, jika memang pembayaran itu tunai, pembayaran itu tunai, maka memang diserahkan semuanya, diserahkan semuanya, diserahkan semuanya. Jika pembayaran tunai, yaitu diserahkan semuanya. Jadi jangan sampai berpisah, tapi ketika pembayaran tunai itu masih ada yang terhutang. Berikutnya wa an yakuna aqdus salami najizan la yadkhuluhu khiyarus syarti. Ya. Dan hendaklah akad salam itu najiz, ya. Najis itu pasti, ya. Tidak ada yang namanya khiyar syarat di situ. Khiyar syarat itu ada salah satu yang mensyaratkan, ya. Mungkin kita sepakati ya kalau dalam waktu sekian ya Anda berubah pikiran, Anda boleh ya mundur gitu. Ini nggak boleh, ya. Jadi khiyar, kalau khiyar majelis boleh. Jadi khiyar di tempat akad, misalkan selama belum berpisah kok pengen batal, ya udah batal. Tapi kalau sudah serah terima, ya misalkan serah terima uangnya, ya maka sudah. Ini sampai nanti penyerahan barang tidak boleh mundur, ya tidak boleh mundur, nggak boleh membatalkan akad di tengah-tengah, intinya seperti itu, ya tidak boleh membatalkan akad di tengah-tengah karena sudah terjadi akad di situ, ya sudah terjadi akad di situ, ya. Nah, ini jual beli salam, ya kurang lebihnya seperti ini yang disebutkan di dalam matan Abi Syuja, ya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam bissawab, ya. Mungkin untuk salam ini dulu yang bisa Anda jelaskan. Kalau mungkin ada hal-hal yang perlu Anda tambahkan, mungkin akan Anda tambahkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Selanjutnya silahkan kalau mau masuki sesi tanya jawab, ya. Selebihnya waktu kita gunakan untuk itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya. Hmm.
Ya. Hmm. Ya. Ya. Bismillah. Yang pertama, yang jadi ukuran apa gitu ya? Yang bisa jadi ukuran perkiraan. Ya. Ya Allah alam, ini karena anak bukan petani kurma dan mungkin belum pernah juga berinteraksi dengan para petani kurma, ya seperti itu. Allah alam, kalau melihat masalah pohon kurma, kalau kurma itu sendiri kan jenisnya macam-macam ya, jenisnya macam-macam. Allah alam mungkin salah satu yang bisa menjadi tolak ukurnya masalah luas lahannya, ya masalah luas lahannya. Karena kalau pohon kurmanya sih nampaknya itu sifatnya relatif tergantung dari jenis kurma itu sendiri. Ya. Jadi itu diserahkan kepada sekiranya ahlinya dalam masalah pertanian. Ya, yang menjadi ukuran nanti apa, ya, itu diserahkan kepada mereka. Dan Allah alam, Anda belum mendapatkan keterangan yang pasti dalam masalah ini. Kira-kiranya kalau dulu, ya, yang mereka gunakan untuk ukurannya atau menjadi perkiraannya, ya, itu apa. Yang kedua, kalau misalkan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diakatkan, ya, ya maka mau tidak mau, ya saat itu eh, penjual, ya mengembalikan selebih harga. Dalam artian dia menanggung resiko di situ. Ya, dia menanggung resiko. Ima dia datangkan kurma dari tempat lain, ya untuk menggenapi kekurangannya, ya, atau dia membuat sulah gitu. Jadi kesepakatan damai antara dia dengan pembeli. Ya, kesepakatan damainya bagaimana? Gitu. Jadi dia datangkan kurma dari tempat lain selain dari kebunnya untuk menggenapi itu dia beli berarti, dan otomatis dia akan rugi pasti. Ya, karena mungkin uangnya sudah habis untuk pertaniannya, dia sudah persiapkan labanya, ternyata kalau dia harus beli dari tempat lain untuk menggenapi, mungkin labanya pun habis. Itu resiko. Ya, ini resiko dalam masalah jual beli salam seperti itu. Ya, resiko. Atau dia sulah, ya kesepakatan damai dengan pembelinya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan di chat kalau tidak salah. Seperti itu ya Rahma ya jawaban Anda ya. Baik. Pertanyaannya, apakah ada khiyar majelis? Khiyar majelis ada. Jadi kalau misalkan kita masih belum pisah dengan penjualnya, ya belum pisah dengan penjualnya, kita mau batal nggak apa-apa, sekalipun uangnya sudah diserahkan. Misalkan Anda dengan Kelvin menjanjikan pengadaan HP, misalkan. Misalkan Kelvin punya toko HP, jualan HP, HP yang Anda minta belum ada. Saya menjanjikan, ini insya Allah minggu depan sudah ada Ustaz. Ya udah, Anda bayar dulu sekarang harganya berapa. Ya. Ini harganya jelas dulu. Ya, jangan, oh ini harganya nanti lihatlah kira-kira berapa. Mungkin Ustaz mau kasih uang berapa dulu, ini nggak bisa. Harganya jelas dari sekarang berapa. Kenapa kok salam dibolehkan? Karena kita ingin barang itu dijual dengan harga hari ini, bukan harga minggu depan. Ya, dengan harga hari ini. Gitu. Kalau mungkin kita perkirakan, oh ini kalau bulan depan kayaknya harganya bisa naik nih. Satu barang gitu misalkan ya. Umumnya sih kalau HP mungkin semakin lama semakin turun ya. Tapi kalau misalkan ada barang yang mungkin pada waktu-waktu tertentu kok harganya naik gitu misalkan. Kita ingin harga hari ini karena harga hari ini lagi turun. Ya. Anak bayar, Anak ingin harga hari ini. HP itu harga hari ini berapa? 1 juta. Ya udah 1 juta.
Ya, 1 juta. Nah, udah Ana bayar ke antum, Ana berubah pikiran sebelum Ana keluar dari toko. Sebelum Ana keluar dari toko masih ngobrol sama antum, Ana ditelepon sama istri misalkan, ya, telepon. Atau sama keluarga ditelepon. Ya, punya ada kabar ini. Wah, ternyata terjadi musibah, misalkan Ana butuh uang. Ana bilang ke antum, Ana kayaknya nggak jadi belilah. Uang 1 juta balikin dulu lah. Ini namanya khiyar majelis. Kita belum berpisah badannya. Ana belum keluar dari toko. Ya. Maka Ana boleh untuk membatalkan itu di tempat. Ya, tapi kalau sudah berpisah ya sudah. Ya, kalau sudah berpisah sudah. Baik, itu seperti itu. Ya, jadi khiyar majelis ada. Berikutnya, minta disebutkan singkat poin-poin dalam 2 syarat tersebut. 2 syarat. Oh, syarat ini ya. Poin-poin dalam 2 syarat. Baik, singkat ya. Jadi ada syarat barang, ada syarat sah akad. Ya, untuk syarat barangnya yang boleh diperjualbelikan secara salam, pertama sifatnya jelas, kedua bukan barang yang bercampur, ya, bukan barang yang zatnya bercampur dengan zat lain, seperti makanan yang komposisinya nggak jelas. Yang ketiga, barang atau makanan yang, kalau barang itu makanan, maka bukan makanan yang dimasak dengan api, ya, dibakar gitu maksudnya. Yang ketiga, yang keempat, barangnya belum bisa ditentukan secara mata, maksudnya barangnya bukan barang yang sudah tertentu dilihat oleh mata, tapi barangnya hanya bisa disebutkan sifatnya saja. Karena kalau barangnya sudah ada, maka itu bukan jual beli salam, tinggal beli saja langsung. Ya. Yang kelima, barangnya tidak ditentukan dari tempat mana, ya, tidak ditentukan dari tempat tertentu. Itu syarat barangnya. Adapun syarat akadnya, pertama harus menjelaskan jenis, ya, macam dan sifatnya. Yang kedua, menyebutkan kadar ukurannya. Yang ketiga, jika pembayarannya ditangguhkan, ya, ini kalau jika pembayaran ditangguhkan, maka harus disebutkan kapan waktu serah terimanya, jelas ditentukan kapan waktu serah terimanya. Yang keempat, barangnya harus tersedia, umumnya sudah tersedia pada waktu yang diperjanjikan. Yang kelima, disebutkan tempat pengambilannya, tempat serah terimanya. Yang keenam, harganya jelas, ya. Yang ketujuh, ya, pemesan, pembeli harus membayar, kalau memang kontan ya, cash, membayar semuanya sebelum berpisah. Yang kedelapan, tidak boleh ada khiyar syarat, ya, tidak boleh ada khiyar syarat. Itu seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya dari Abidin, hukum DP. DP itu, ya, uang muka ya, atau dalam istilah fikih disebut dengan urbun atau urban. DP, gambarannya kan seseorang itu membayar sebagian atau membayar sebetulnya bukan sebagian harga. Ya, jadi misalkan ada motor, ya, ada motor harga 20 juta. Kemudian anak tertarik dengan motor tersebut. Nah, anak itu ingin berpikir dulu sebelum anak beli. Ya, anak ingin mengikat motor itu supaya nggak ditawarkan ke orang lain dan nggak ada orang lain yang mau menawar. Caranya bagaimana? Anak serahkan dulu uang muka. Nih, anak kasih DP 1 juta. Ya, kepada penjualnya. 1 juta anak DP.
tolong Ana akan kasih keputusan untuk jadi atau tidaknya beli motor ini bulan depan. Tapi karena Ana sudah kasih DP 1 juta, maka selama 1 bulan itu penjual nggak boleh menawarkan motor tersebut kepada orang lain. Karena Ana sudah DP. Tapi DP ini sifatnya uang pengikat saja. Ya, bukan berarti Ana membayar sebagian harga, tapi uang pengikat. Yang nantinya kalau memang Ana putuskan untuk jadi beli, maka uang tersebut diinkludkan ke harga. Berarti Ana cuma tinggal bayar sisanya 19 juta rupiah. Ya. Kalau memang misalkan Ana putuskan nggak jadi beli, maka uang 1 juta tidak boleh Ana tarik. Itu sudah menjadi haknya penjual. Ya, sebagai ganti rugi di mana dia nggak bisa menawarkan motornya selama 1 bulan. Itu gambaran DP. Yaitu gambaran DP. Jadi uang panjer. Menurut jumhur ulama, sebetulnya menurut jumhur ulama model seperti itu nggak boleh. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ada larangan Nabi SAW untuk jual beli urbun. Tapi Allahu a'lam, sebagian ulama Hanabilah membolehkan karena hadis itu lemah. Ya, hadis itu lemah dan ini yang difatwakan kalau tidak salah oleh ulama-ulama Saudi Arabia pada hari ini. Ya. Jadi DP itu bukan tanda jadi sebetulnya. DP itu tanda ikat. Ya. Mengikat barang supaya tidak dijual, ditawarkan kepada orang lain. Ya. Bisa jadi beli, bisa nggak jadi beli, gitu. Dan penjual pun nggak boleh maksa harus jadi, gitu, nggak boleh. Ya. Adapun DP sebagai tanda jadi, berarti itu sifatnya bukan DP yang disebut urbun, tapi itu memang bagian daripada cicilan harga. Ya, ketika jual belinya kredit, nyicil, berarti itu bagian daripada cicilannya, maka nggak ada masalah. Ya, maka nggak ada masalah. Jadi DP itu istilah kontemporer. Ya, kemungkinannya bisa kurang lebihnya 2, bisa itu dianggap sebagai uang mengikat saja, tapi bukan uang untuk akad, ya, atau sebagai sekaligus untuk uang akad, berarti itu masuk pembayaran sekaligus, cuma cicilan. Gitu. Nggak ada masalah. Selama itu nggak ada kaitan sama leasing, nggak ada masalah. Baik. Kemudian berikutnya masalah tender. Ada proyek butuh pengadaan 8.000 set APD. Ya sebetulnya ini sih istisna ya. Sebetulnya lebih dekat kepada istisna gitu kalau tender-tender seperti ini. Dan sebenarnya tender itu apa ya? Lebih dekat memang kepada jual beli jasa. Tender itu sebetulnya jual beli jasa. Jadi kita jasa pengadaan, gitu loh. Siapa yang siap untuk mengadakan barang? Gitu. Lebih dekatnya kepada jasa karena kita nggak beli barang. Gitu. Kita bayar orang, ya, bayar orang untuk mengadakan barang. Gitu. Kita bayar orang untuk mengadakan barang. Itu tender kan kayak gitu. Kita bukan langsung beli sebetulnya. Ya. Tapi siapa yang siap nih? Misalkan ada PT apa, PT apa, PT apa, PT apa, kan biasanya mengajukan proposal. Kami siap mengadakan barang sekian, 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 kualitas begini, 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 harga sekian, sekian. Nanti akan dipilih kira-kira mana yang kualitasnya paling bagus, harganya paling rendah, gitu ya. Dan mungkin dipertimbangkan faktor-faktor lain. Kemudian kita pilih PT A, gitu, yang menjadi pemenang tender. Kita bayar mereka, berapa kesepakatan, ya, maka mereka yang berupaya untuk mencari. Jadi sebenarnya tender itu lebih dekat kepada seperti wakalah bil ujroh. Jadi ada perwakilan di situ, ya. Jadi kita memilih wakil yang pas, ya, sebagai wakil kita untuk mengadakan barang.
Ya memang kalau dilihat sudut pandangnya akan beda-beda. Ya, ya mau dikatakan istisna pun bisa jika memang PT tersebut yang membuatnya. Ya, jika memang PT tersebut yang membuatnya maka mungkin itu istisna. Tapi kalau PT itu yang mencarikannya berarti itu seperti wakalah bil ujroh. Ya ala kulin semuanya masih dalam koridor yang boleh selama tidak ada unsur-unsur kecurangan di dalamnya. Karena tender itu pada hari ini subhanallah banyak hal-hal yang kita tidak ketahui. Allahu a'lam bishawab. Cukup nampaknya ini ya. Cukup Ustaz. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu Anda tambahkan, sebagaimana Anda sampaikan tadi, Anda tambahkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Ya, kalau ada penjelasan yang mungkin masih perlu untuk diperjelas lagi. Kurang lebihnya demikian. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.